dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam ketulusanmu
dalam kondisi yang seperti ini kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu, karena memang hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Kami tahu hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. 2-3 orang berkumpul, memanggil nama-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hari ini pun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar. Amin. Kita nyanyi Tuhan yang benar. Kau
rindu memuji-Mu, rindu meninggikan-Mu Tuhan. Kami memaksimalkan diri kami untuk tetap Tuhan mengagungkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang sia-sia ketika kami melakukan sesuatu pengagungan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan menaungi kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami berharap Tuhan terus senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun. Setiap lagu yang kami naikkan, pujian, penyembahan, berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami semua yang hadir pada saat ini, maupun yang tidak hadir, yang di rumah dan nanti akan mendengarkan juga kebenaran yang disampaikan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita ibadah dengan agak berbeda, tapi kita percaya apapun kondisinya, ketika kita punya tujuan yang baik untuk mengagungkan dan meninggikan nama Dia, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Saudara, situasi ini mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa di dalam Keluaran, saudara, ya. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, malam itu bangsa Israel beribadah merayakan Paskah di rumah masing-masing, dan ada peringatan seorang pun, ya, dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi, ya. Itu ada di dalam Keluaran 12 ayat 22 yang mengatakan begini, saudara. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kenapa dilarang keluar, saudara? Agar mereka tidak terkena tulah. Paskah harusnya dirayakan umat secara bersama, tetapi karena ada tulah di Mesir, ya, maka Paskah hanya dirayakan di rumah masing-masing. Begitu juga seperti yang terjadi sekarang ini. Saya nggak tahu ini mau dinamakan tulah atau apapun. Ya, ini kalau saya menganggap tulah itu seperti hukuman, ya. Tapi ini juga saya tidak tahu wabah yang sedang terjadi ini, apakah ini hukuman Tuhan terhadap seluruh umat manusia di muka bumi ini, atau hanya untuk ya golongan tertentu, ya. Tetapi ini yang pernah terjadi di zaman bangsa Israel ketika ada di Mesir, ya. Bangsa Israel dilarang untuk keluar rumah. Mereka harus ada di rumah-rumah. Karena kalau mereka keluar, berarti mereka mati, ya. Itu sebabnya hari ini juga, akhir-akhir ini kita, kenapa banyak gereja dilarang di rumah-rumah. Kemarin, saudara, mohon maaf kalau kemarin saya buat daftar supaya kami ini tahu berapa jumlah yang hadir supaya dapat diantisipasi. Tadi malam kami terus berdiskusi dengan tim gembala, Pak Kennedy, Ibu Lilis, Ibu Ruth, dan Ibu Lydia, ya. Karena kami dapat berita dari Kapolri, ya, dari rekan-rekan, bahwa ada maklumat gitu, maklumat bahwa sebisa mungkin, ya, menghindari perkumpulan seperti ini gitu, ya, dengan jumlah yang banyak. Kemudian tadi pagi saya kirimkan lagi. Hari ini benar-benar dilarang sebenarnya. Hari ini saya nggak tahu kalau kita lagi ibadah ini nanti ada aparat datang, ya. Jadi saudara jangan kaget, ya, karena memang dilarang hari ini karena menghindari sebagai nyari. Mungkin saudara sehat, saudara tidak terkena
penyakit itu, tetapi saudara menjadi pembawa, menjadi carrier, ya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi di zaman bangsa Israel di Mesir juga itu udah ada namanya yang disebut istilah sekarang social distancing. Jadi social distancing itu mengambil jarak gitu satu dengan yang lain, ya. Supaya tidak berdekatan satu dengan yang lain. Itu sebabnya diminta nih jaraknya harusnya 1 meter. Ini terlalu dekat, ya. Harusnya jaraknya 1 meter. Nah, jadi saudara, itu yang terjadi di zaman dulu. Jadi kalau ini terulang lagi, memang ini sepanjang sejarah dunia baru pernah terjadi wabah yang mendunia ini, bukan hanya Indonesia tetapi di mana. Karena ini disebut juga istilahnya apa ya? Epidemi, ya. Pandemi. Penyebarannya begitu cepat gitu. Penyebarannya cepat dan dengan jarak yang jauh, dengan tidak bersentuhan aja bisa terjadi gitu, ya. Jadi pegang tembok, pegang kursi dan lain sebagainya. Makanya tadi mohon maaf kalau hari ini saudara diperlakukan yang berbeda. Saudara harus pakai termogan tadi, ya. Cek suhu badan, kemudian juga cek tangan saudara disemprot gitu, ya. Jadi kenapa dilarang keluar? Agar mereka tidak terkena tulah bangsa Israel saat itu. Paskah harusnya dirayakan dirayakan umat secara bersama, tetapi dirayakannya di rumah-rumah, ya. Nah, sebaiknya saudara sepanjang minggu ini sampai tanggal berapa, ya? Sampai tanggal 29 Mei gitu, ya. Sebenarnya yang diberikan pemerintah harusnya sampai tanggal 30 bulan ini, cuman diperpanjang lagi. Tapi memang yang keadaan darurat ini sampai tanggal 30 ini 14 hari, terhitung kemarin mungkin sejak tanggal 16 gitu, ya. Diminta 2 minggu ini, dan anak-anak sekolah juga diliburkan. Sebisa mungkin karyawan juga, cuman karyawan mungkin kalau diliburkan ya mungkin banyak barang yang kosong. Sekarang juga udah banyak barang-barang kosong di mana-mana, ya. Nah, saudara, jadi kita harus taat. Nanti saudara sebisa mungkin saudara tidak banyak berpergian ke tempat-tempat yang ramai, ya. Terutama ya saya nggak tahu ibu-ibu yang pergi ke pasar tradisional, karena yang namanya pasar tradisional itu berdesak-desakan gitu, ya. Saya lihat mal-mal juga udah mulai sepi, ya. Nah, saudara, selain itu, selain kita mentaati perintah Tuhan, ya, untuk yang seperti diperintahkan kepada bangsa Israel di waktu di Mesir, kita juga harus taat kepada pemerintah, ya, karena pemerintahan juga dikatakan berasal dari Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi saya lihat masih ada orang-orang yang bandel di luar sana sepertinya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol di luar. Orang terlalu takut, ya. Bukan terlalu takut, kita boleh beriman, tetapi iman kita juga bukan kita pakai iman kita untuk mencobai Tuhan, ya. Jadi maksudnya saudara, contoh saya gini, ya. Kalau saudara beriman tapi saudara coba-coba main api, ya. Atau saudara nggak mau basah tapi saudara main di pantai, ya pasti saudara itu mencobai diri sendiri. Artinya gini, kalau kita nggak mau basah kita jauhi yang namanya air. Kalau kita nggak mau terbakar kita jauhi yang namanya api, walaupun kita beriman, ya. Tetapi kalau kita sudah berusaha masih kena juga, yaitu di luar kehendak kita. Tetapi kita sudah berusaha. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk menghindari situasi yang terjadi saat ini, ya. Ya mungkin akhir-akhir ini kita tidak bersalaman, hanya melipat tangan di dada, ya, sebagai tanda kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian ya kita juga harus bijak, ya, dalam mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman jalan terus lalu kena celaka. Nah, itu sebabnya mari kita saling memberitahu orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jangan kita bilang tidak apa-apa, tidak mungkin gitu, ya, karena Tuhan melindungi saya. Memang benar, tuh kita sebagai orang percaya dilindungi Tuhan, tapi jangan kita mendekati yang namanya celaka, ya. Jadi dikatakan hati-hati. Biasanya anak-anak yang tidak berhati-hati, ya. Itu sebab orang tua harus memperhatikan anak-anak supaya anaknya tidak celaka, ya.
Demikian juga kita. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus bijak. Jangan kita melakukan dengan sengaja. Ya. Nah saudara, saya mau ajak saudara baca di Mazmur Daud. Mazmur 23. Ini ayat yang ini janji Tuhan kepada kita. Mazmur 23 ayatnya 1 sampai yang ke-6 ya. Kita mau baca ini tentang janji Tuhan kepada kita sekalian ya. Kita mau baca sama-sama saudara, supaya jangan terlalu tegang ya saudara, jangan terlalu tegang. Kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 2 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkaulah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan mengikuti sepanjang masa. Amin. Ya, saudara, ini janji Tuhan kepada kita sekalian. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, tugasnya gembala itu memperhatikan domba-dombanya. Kalau ada dombanya yang kesasar, dombanya yang keluar dari kumpulan, atau ada dombanya yang sakit, nah itu tugasnya gembala. Ya, memperhatikan, memelihara domba-dombanya. Kita ini adalah domba-domba, ya, dan Tuhan adalah gembalaku. Dan dikatakan kita tidak akan kekurangan, ya. Dia membaringkan, dia akan memberi apa ya? Dia memberi ketenangan, memberi kesejahteraan begitu, ya. Kalau ada wabah saat ini, atau ada tulah namanya saat ini, Tuhan memberi ketenangan sama kita karena seorang anak yang di dalam ketakutan ketika dia ada di pelukan orang tuanya dan ketentraman, ya. Dan ini janji Tuhan dikatakan bukan hanya dia memperhatikan sebagai gembala, tetapi dia juga menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Kita tidak akan dibiarkan kita ini menjadi orang-orang yang dibiarkan jalan tersesat, tetapi Tuhan akan menuntun kita. Kemudian dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah artinya hidup kita kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai kita. Walaupun kita di dalam kegelapan, di dalam bayang-bayang maut, Tuhan menyertai kita. Dan kita akan keluar dari yang namanya lembah kekelaman. Ada amin? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau Tuhan kita masuk ke dalam lembah kekelaman, artinya Tuhan mengizinkan dan Tuhan menyertai. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami kekelaman di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menyertai Ayub di sepanjang perjalanannya, dan dia keluar dari kekelaman dengan gilang gemilang, ya, dengan satu kebahagiaan. Kemudian dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Artinya saudara, Tuhan tidak membuat kita menjadi orang-orang yang sengsara, tetapi kita hidup di dalam kemenangan, ya. Ayat yang terakhir dikatakan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada amin saudara? Ini janji Tuhan. Seumur hidup, ya. Dibilang kebajikan, kemurahan belaka akan ngikut terus di belakang kita. Dia akan mengikuti bukan hanya sejam 2 jam, bukan hanya sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Ini janji Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, ya. Sebagai ayat yang terakhir karena waktunya singkat, saya mau ajak saudara, ini juga janji Tuhan di Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16, ya. Saya nggak banyak bahas di ayat ini, tapi nanti saudara renungkan lagi di rumah. Ini janji Tuhan bagi kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Kita mau baca pelan-pelan, tetapi saudara sambil menikmati dan sambil direnungkan. Oke?
Sudah dapat semua yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantut pada batu. Singa dan ular telung akan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan kepada kita. Kita tidak akan kena tulah. Kita tidak kena penyakit menular ketika Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya sepanjang umur kita. Kita akan diberi umur panjang. Percayalah dan renungkan ayat ini yang kita baca pada pagi hari ini. Walaupun hari ini firman Tuhan sangat singkat, tetapi ini bisa menjadi bekal buat kita sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, hari ini firman-Mu berjanji dan menggaransi bahwa Engkau melindungi kami di tengah-tengah maraknya virus corona ini. Tapi kami percaya hari ini firman-Mu memberi kami kekuatan, keberanian untuk tetap bersandar sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Firman ini menolong kami untuk tidak panik. Firman-Mu menolong kami untuk tetap setia dan semakin setia kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin mencari wajah Tuhan. Semakin mengenal Engkau. Di tengah-tengah yang seperti sekarang ini, kami mau sungguh-sungguh mempercayakan seluruh keberadaan kami. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, siapapun mereka dan apapun yang sedang mereka kerjakan, kami mau berdoa buat mereka. Bapa, jamah mereka, lindungi dan sertai mereka. Biar kami ada di dalam pelukan tangan Tuhan, sehingga amanlah kami di sana, sentosalah kami di sana, damai sejahteralah kami di sana. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin kami yang sedang bahu-membahu bekerja keras supaya dampak dari virus corona ini tidak semakin luas masuk ke daerah-daerah yang lain. Bahkan karena bangsa kami ini adalah bangsa yang sangat besar, ribuan pulau dan seluruh
hampir seluruh pulau dihuni oleh bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa Bapa, biarkan oleh belas kasihan-Mu bangsa ini dibebaskan dari semua pengaruh-pengaruh virus corona ini. Kami berdoa, bangsa ini berdoa, umat-Mu berdoa, dunia sedang berdoa supaya dibebaskan dari semua virus-virus corona ini, dan umat-Mu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami sudah mempercayakan Engkau sebagai gembala hidup kami, gembala rumah tangga kami, gembala buat anak-anak kami, gembala buat jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saudara-saudara, sebelum saya serahkan nanti ibadah ini sepenuhnya ke pemimpin pujian, saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom keluarga besar GSJA Efrata Pagarsi di Bandung, dimanapun saudara berada hari ini. Apakah saudara sedang di rumah, melakukan aktivitas di rumah, belajar di rumah, dan hari ini sedang beribadah juga di dalam rumah. Kami tim penggembalaan meminta maaf karena mendadak diberitahukan bahwa hari ini tidak ada ibadah di dalam gereja. Menyikapi kondisi bangsa kita yang seperti sekarang, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah sedang bahu-membahu, dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit juga sedang bahu-membahu agar virus corona ini tidak meluas. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan harus melakukan tindakan yang nyata, dan salah satu tindakan yang nyata yang harus dikerjakan oleh gereja dan umat Tuhan adalah mentaati himbauan pemerintah yang seperti dikemukakan akhir-akhir ini, yaitu harus bekerja di dalam rumah, belajar juga di dalam rumah, dan beribadah di dalam rumah. Mengapa kita harus mentaatinya? Saya berpikir ini demi kebaikan saya, demi kebaikan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar GSJ Efrata. Saya berdoa dan memohon, meminta kepada saudara juga. Inilah waktunya bagi kita meningkatkan iman kita, mendekatkan diri kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Situasi seperti ini seharusnya membuat kita semakin dekat, semakin serius di dalam Tuhan. Inilah saatnya bagi keluarga besar GSJ Efrata mencari wajah Tuhan dan semakin mengenal Dia sungguh-sungguh. Karena waktu-waktu seperti ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa dekat dengan keluarga yang selama ini mungkin kita sibuk dan lain sebagainya. Tapi pesan ini membuat kita semakin bisa memandang dan memberikan waktu yang lebih banyak dengan keluarga kita. Semua yang terjadi ini, sekali lagi, jangan panik, jangan takut, dan jangan khawatir. Karena Mazmur 91 menggaransi kita bahwa Allah akan meluputkan kita, bahwa Allah akan membentengi kita, bahwa Allah akan menjawab semua permohonan dan doa kita, bahwa Allah akan menyertai kita, bahwa Allah akan terus menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat beribadah, selamat terus bersama-sama dengan Tuhan, berdoa dan baca firman Allah di dalam rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita.